Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Anggreni dengan NRP 500-121-1149. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari pengantar fisika komputasi. Soal yang pertama yaitu jelaskan tentang algoritma dan juga flowchart. Algoritma dan flowchart adalah dua konsep yang digunakan dalam pemrograman dan perencanaan tindakan untuk menyelesaikan suatu tugas atau masalah. Algoritma adalah instruksi yang sistematis dan terstruktur untuk menyelesaikan tugas atau masalah tertentu. Algoritma adalah panduan langkah demi langkah yang diikuti untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sehingga pengertian tentang algoritma yaitu sekelompok instruksi yang dirancang untuk menyelesaikan permasalahan atau tugas. Algoritma memiliki fungsi yang sangat penting bagi manusia, yaitu membantu manusia dalam menyelesaikan suatu masalah yang didasarkan pada pola pikirnya masing-masing. Jadi, dengan menggunakan prinsip-prinsip algoritma, seseorang bisa menyelesaikan masalahnya masing-masing. Ciri-ciri dari algoritma yang pertama yaitu algoritma memiliki sebuah input atau masukan. Algoritma membutuhkan suatu proses tertentu. Algoritma merupakan pola pikiran dan pola logis yang menghasilkan output. Algoritma memiliki instruksi yang tegas dan jelas, tanpa memberikan kesan ambiguitas. Algoritma harus memiliki apa yang disebut dengan stopping rule. Berikut ini adalah beberapa contoh pola pikir yang menggunakan prinsip algoritma. Di sini, saya memberikan contoh yaitu belanja di supermarket. Langkah yang pertama, ketika belanja di supermarket, yaitu membuat daftar belanja terlebih dahulu, mengambil keranjang, ketiga mengambil barang-barang sesuai daftar yang sudah dibuat sebelumnya, yang keempat mengantri di kasir, membayar, dan yang terakhir meninggalkan supermarket. Sedangkan flowchart adalah representasi visual dari algoritma. Flowchart adalah diagram yang menggunakan bentuk-bentuk geometris dan panah untuk menggambarkan langkah-langkah algoritma dengan cara yang mudah dipahami. Flowchart membantu dalam merancang, memvisualisasikan, dan mendokumentasikan algoritma. Flowchart menggunakan simbol-simbol grafis yang menggambarkan langkah-langkah dan aliran dari suatu algoritma. Simbol-simbol ini seperti persegi, panah, dan berlian digunakan untuk menggambarkan struktur algoritma secara intuitif. Flowchart secara garis besar ada 3 bagian utama, yaitu input, proses, dan juga output. Jenis-jenis dari flowchart yaitu yang pertama, flowchart system. Flowchart system merupakan bagian yang menunjukkan alur kerja atau apa yang sedang dikerjakan di dalam sistem secara keseluruhan dan menjelaskan urutan dari prosedur-prosedur yang ada di dalam sistem. Yang kedua, flowchart paperwork atau dokumen flowchart. Merupakan flowchart yang digunakan untuk menelusuri alur form dan laporan sistem dari satu bagian ke bagian lain, baik bagaimana alur form dan laporan diproses, dicatat, dan disimpan. Selanjutnya, flowchart skematik. Flowchart skematik mirip dengan flowchart sistem untuk menggambarkan suatu sistem atau prosedur. Flowchart skematik ini bukan hanya menggunakan simbol-simbol flowchart yang standar, tapi juga menggunakan gambar-gambar komputer, peripheral, form-form, atau peralatan lain yang digunakan dalam sistem. Flowchart skematik digunakan sebagai alat komunikasi antara analis sistem dengan seseorang yang tidak familiar dengan simbol-simbol flowchart yang konvensional. Selanjutnya, flowchart program. Flowchart dengan program dihasilkan dari flowchart system. Flowchart program merupakan keterangan yang lebih rinci tentang bagaimana setiap langkah program atau prosedur sesungguhnya dilaksanakan. Flowchart ini menunjukkan setiap langkah program atau prosedur dalam urutan yang tepat saat terjadi. Programmer menggunakan flowchart program untuk menggambarkan urutan instruksi dari program komputer. Dan yang terakhir yaitu flowchart proses. Flowchart proses merupakan teknik penggambaran rekayasa industrial yang memecah dan menganalisis langkah-langkah selanjutnya dalam suatu prosedur atau sistem. Secara khusus, American National Standard Institute menetapkan standar untuk diagram alur dan simbolnya pada tahun 1960. Setelahnya, International Organization for Standardization mengadopsi simbol pada tahun 1970.
Simbol-simbol tersebut yaitu yang pertama, input atau output yang berarti merepresentasikan input data atau output data yang diproses atau informasi. Selanjutnya yaitu proses, berarti merepresentasikan operasi, penghubung, keluar atau masuk dari bagian lain flowchart khususnya halaman yang sama. Anak panah merepresentasikan alur kerja, penjelasan digunakan untuk komentar tambahan, keputusan digunakan untuk keputusan dalam pemrograman, dan lain sebagainya. Soal yang kedua, yaitu buat algoritma dan flowchart untuk menghitung posisi X dan Y dari gerak parabola. Yang pertama yaitu menentukan input variabel awal. Di sini dengan X0 sama dengan 0, Y0 sama dengan 0, V0 sama dengan 10, Theta sama dengan Pi per 4, G sama dengan 9,8, dan T sama dengan 0, delta T sama dengan 0,1. Yang pertama yaitu menghitung komponen horizontal dan vertikal kecepatan awal dengan Fx sama dengan V0 dikali cos theta, Vy sama dengan V0 dikali sin theta. Selanjutnya, inisialisasi array kosong untuk menyimpan posisi X dan Y. Dengan Y, kurung buka kurung tutup, X kurung buka kurung tutup. Selanjutnya, yaitu perulangan untuk menghitung posisi X dan Y. Dengan I, 0, 0,1, dan 100. Menghitung waktu saat ini dengan T sama dengan T ditambah delta T. Selanjutnya menghitung posisi X dan Y saat ini. X0 ditambah Vx dikali T, Y sama dengan Y0 ditambah Vy dikali T, min 0,5 dikali G dikali T kuadrat. Selanjutnya, menampilkan posisi X dan Y saat ini ke array dengan X, X, Y, 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 dan yang terakhir yaitu menampilkan hasil posisi X dan Y. Oke. Berikut ini merupakan grafik dari algoritma. Yang selanjutnya, ini merupakan flowchart dari algoritma. Selanjutnya yaitu nomor 3, jelaskan pengertian skalar, vektor, matriks, dan array dalam pemrograman. Skalar adalah jenis data yang mewakili nilai tunggal atau bilangan tunggal. Ini adalah entitas matematika atau data tunggal yang tidak memiliki arah atau dimensi. Dalam pemrograman, skalar seringkali merupakan tipe data dasar seperti bilangan bulat atau bilangan desimal. Skala tidak memiliki arah atau komponen dan digunakan untuk mempresentasikan besaran tunggal seperti panjang, massa, atau semu. Vektor. Vektor adalah entitas matematika atau data yang mewakili sejumlah nilai dalam ruang dengan arah dan panjang tertentu. Vektor memiliki magnitud atau panjang dan juga arah. Dalam pemrograman, vektor dapat direpresentasikan sebagai larik atau array satu dimensi. Vektor memiliki panjang atau jumlah komponen dan arah yang ditentukan oleh nilai-nilai komponennya. Contohnya, penggunaan vektor adalah dalam mempresentasikan posisi, kecepatan, atau gaya dalam fisika. Selanjutnya, yaitu matriks. Matriks adalah kumpulan nilai yang diatur dalam baris dan kolom. Setiap nilai dalam matriks disebut sebagai elemen matriks.
Dalam pemrograman, matriks dapat direpresentasikan sebagai larik atau array dua dimensi. Matriks digunakan untuk merepresentasikan data dalam bentuk tabel seperti matriks kehadiran siswa dalam sebuah kelas atau matriks bobot dalam algoritma pembelajaran mesin. Selanjutnya yaitu array yang terakhir. Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan kumpulan nilai yang serupa dalam satu variabel. Array dapat memiliki satu dimensi atau sejajar seperti vektor atau dua dimensi matriks. Dalam pemrograman, array memungkinkan pengaksesan dan manipulasi data secara efisien menggunakan indeks. Array dapat digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi data dalam jumlah besar secara efisien. Soal keempat, yaitu buat kode dan berikan penjelasan tentang skalar, vektor, matriks, dan array. Operasi skalar, vektor, matriks dengan source code atau MATLAB. Untuk array, di sini saya menggunakan A 1234, B 135,246,7810 dengan C 0,5,1. Sementara untuk matriks dan array-nya, di sini saya menggunakan A plus 10, B plus 10, sin A, sin B. Dan hasilnya didapat sebagai berikut. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.